Selamat datang, di depan saya ada Redmi Watch Vive dan saya akan menunjukkan cara memasangkan Redmi Watch Vive dengan iPhone. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyalakan jam tangan dan Anda bisa melakukannya dengan menekan serta menahan tombol crown sampai logo Redmi muncul di layar. Setelah Anda melihat logo, Anda bisa melepaskan tombol dan menunggu jam tangan selesai booting. Setelah itu, Anda akan melihat daftar bahasa di layar. Pada daftar ini, Anda bisa menggulir dengan menggeser layar. Anda dapat menemukan bahasa yang ingin Anda gunakan di jam tangan, ketuk bahasa tersebut, dan setelah Anda memilih bahasa, Anda akan melihat pesan untuk mengunduh dan memasang aplikasi Mi Fitness di ponsel yang ingin Anda gunakan untuk memasangkan perangkat. Jadi, buka iPhone Anda, pastikan Anda sudah terhubung ke internet, dan Bluetooth sudah diaktifkan. Setelah itu, buka App Store. Di App Store, ketuk menu pencarian, lalu ketuk kolom pencarian dan ketikkan Mi Fitness, tentu saja dengan 2 huruf S di akhir. Dan Anda seharusnya melihat aplikasi ini, Mi Fitness, tampil seperti MiWear. Ketuk aplikasi tersebut untuk memilihnya, lalu ketuk tombol Get untuk mengunduh dan memasang aplikasi. Oke, dan setelah aplikasi selesai dipasang, sejujurnya prosesnya agak lama, kita bisa mengetuk tombol Open untuk membukanya. Di aplikasi, Anda akan melihat pop-up izin akses. Misal, izin Bluetooth, ini wajib, izinkan saja. Tidak melihat pop-up lain, ketuk Start. Centang kotak pertama, lalu ketuk Agree. Dan sekarang kita perlu memilih wilayah. Untuk melakukannya, ketuk pada bagian wilayah di sini, gulir daftar yang ada, temukan wilayah yang ingin Anda gunakan, lalu ketuk untuk memilihnya, kemudian ketuk Next, dan sekarang Anda seharusnya melihat halaman kesehatan dari aplikasi. Ketuk ikon perangkat selanjutnya, dan di sini ketuk Add Device. Dan kemungkinan Anda perlu masuk ke akun Xiaomi untuk melanjutkan, jadi ketuk OK. Jika Anda belum memiliki akun, Anda selalu bisa membuat akun dengan mengetuk tombol Create Account di sini, lalu menggunakannya untuk masuk. Tapi saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung memasukkan alamat email dan kata sandi. Oke, kita juga perlu mencentang kotak bahwa kita setuju dengan syarat penggunaan, lalu kita bisa mengetuk Sign In. Dan setelah Anda masuk, Anda akan melihat lebih banyak pop-up tentang izin. Misalnya ini untuk notifikasi. Jadi jika Anda ingin menerima notifikasi dari iPhone Anda, di jam tangan Anda perlu mengizinkan izin ini. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa menolaknya. Berikutnya kita punya lokasi. Jika Anda ingin menggunakan lokasi, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Saya tidak peduli soal itu sekarang, jadi saya akan mengetuk batal. Dan setelah selesai pengaturan lokasi, Anda akan melihat ini dan bisa menyinkronkan data kebugaran di semua perangkat yang terhubung ke akun Anda. Ingin melakukannya, ketuk OK. Akhirnya, Anda akan melihat halaman perangkat lagi, lalu ketuk tambah perangkat. Aplikasi mulai mencari perangkat di sekitar dan seharusnya mendeteksi jam tangan kita. Ketuk perangkat itu. Di jam tangan, ketuk tanda centang, di ponsel ketuk pasangkan. Izinkan izin notifikasi seperti biasa. Di sini kita bisa kembali menyalakan lokasi. Aplikasi ini benar-benar ingin mendapatkan akses ke lokasi tersebut. Saya rasa ini untuk fitur-fitur seperti cuaca lokal, pelacakan peta, dan hal-hal semacam itu. Jika ingin menggunakan fitur-fitur tersebut, nyalakan lokasi dan izinkan aksesnya. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa mengetuk batal. Dan di sini entah kenapa bahasanya dalam bahasa Tiongkok, tapi ini tentang pembaruan otomatis melalui Wi-Fi. Jadi jika Anda ingin jam tangan Anda diperbarui secara otomatis, ketika jam tangan, saya rasa ketika jam tangan atau ponsel Anda terhubung ke Wi-Fi, Anda bisa mencentang kotak ini, dan itu akan berjalan otomatis. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa mengosongkannya dan membiarkannya tetap nonaktif. Lalu ketuk lanjutkan. Di sini kita bisa memilih jenis tata letak untuk menu kita, dan kemudian kita bisa mengetuk lanjutkan, dan di sini kita bisa mengaktifkan notifikasi untuk panggilan masuk. Ini pada dasarnya berguna jika Anda ingin melihat bahwa seseorang menelepon Anda di iPhone Anda, di jam tangan Anda. Jam tangan akan mulai bergetar dan menampilkan info kontak serta hal-hal seperti itu. Jika Anda ingin menggunakannya, centang kotaknya, lalu ketuk lanjutkan. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa ketuk lewati. Baik, jika Anda mengaktifkan tampilkan info kontak, Anda harus mengetuk lanjutkan dan memilih kontak yang ingin Anda bagikan dengan aplikasi. Jadi Anda bisa centang kotaknya, ketuk lanjutkan, lalu izinkan kontak yang dipilih. Dan kemudian kita bisa ketuk lanjutkan, saya rasa. Ya,
Dan di sini kita juga bisa mencentang kotak untuk lebih banyak notifikasi seperti acara pengingat dan hal-hal semacam itu. Jika Anda ingin menggunakannya, centang saja lalu ketuk lanjutkan. Jika Anda tidak peduli, ketuk lewati. Tentu saja Anda perlu memberikan beberapa izin agar ini bisa berfungsi. Saya rasa itu saja. Kita bisa kembali ke aplikasi Mi Fitness, lalu lanjutkan. Oh tidak, aplikasi ini menginginkan sesuatu dari kita. Akses kalender sudah penuh, saya tidak tahu apa masalahnya. Sebentar, saya tidak melihat. Oh, lokasi, tentu saja. Aplikasi ini ingin mengakses lokasi. Jadi kita bisa mengetuk lokasi di sini, tapi entah kenapa kita tidak bisa mengaktifkannya. Tapi saya rasa karena lokasi sedang dimatikan. Saya tidak ingat di mana harus mengaktifkan lokasi. Jadi kita lewati saja untuk sekarang. Saya akan hapus centang pada kotak ini lalu ketuk lanjutkan dan aplikasi tidak akan mengganggu saya soal lokasi. Kemudian kita bisa ketuk lanjutkan dan seharusnya Anda akan melihat halaman perangkat. Itu berarti jam tangan sudah terpasang dengan ponsel Anda. Anda bisa mengetuk mulai di jam tangan Anda dan seharusnya bisa langsung digunakan baik dengan mengikuti tutorial atau melewatinya. Dan inilah hasilnya, begitulah cara memasangkan jam tangan ini dengan iPhone. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan berlangganan channel kami dan memberikan like pada video ini.